Jadi ada opsi lain, alternatif lain beriklan juga untuk bisnis dropship itu di Google Ads. Iklan lebih murah kalau misalnya pesaingnya sedikit gitu. Iklan lebih murah, oke. Ini bakal berhubungan mungkin sama Google ya nanti. Kenapa orang-orang belum aware sama dropshipper lewat Google juga. Dari misalnya kita nge-search doang di search, misal kita buka website, misal kita mau buka review otomotif, itu bakal muncul juga iklan baju muslim. Ah, gimana? Master Talks by Ocademy. Halo, kembali lagi di Ocademy Master Talks. Hari ini gue udah kedatangan dua orang yang expert di bidangnya masing-masing nih. Expertnya apa? Nanti kita tanya-tanya. Yang pertama ada Mas Yusar sama Mas Gema. Thank you udah datang di podcast Master Talk hari ini. Ini sebenarnya kita mau ngelanjutin ngobrol-ngobrol tentang bisnis dropship ya. Oke. Bisnis dropship yang lagi kemarin-kemarin kita obrolin itu udah ada Wak Irfan, dia salah satu yang jualan online atau bisnis dropship dan udah sukses juga selama kurang lebih mungkin 2 tahun ya. Terus kita datengin juga ada Ostok kemarin. Ostok itu tempat nyari produk buat bisnis dropshipnya itu sendiri. Jadi orang-orang bisa nyari produk, terus testing produk, dapat marketing kitnya juga di Ostok. Nah, ada satu lagi yang pengen gue tanya lebih detail nih. Setelah kita udah dapat produk, kan kalau kemarin Wak Irfan bilangnya dia ngiklan. Iklan ini kan artinya ada teknik marketing untuk berjualannya gitu ya. Nah, spesifiknya dia bilang beriklan di Meta tuh. Nah, berarti kan kayaknya ini berkaitan erat sama yang namanya digital marketing gitu ya. Iya, betul. Nah, gue pengen tahu sih di sini Yusar cukup sering juga jadi mentor di Ocademy Mas Club. Betul. Dan ngajarin Meta ya, Sar? Meta Ads ya? Meta Ads lebih tepatnya. Kenapa? Karena ya mungkin di platform ini banyak banget usernya dibandingkan platform lainnya ya. Betul. Jadi pengguna Meta, Facebook, Instagram gitu ya. Betul. Lebih Facebook, banyak Instagram dibanding platform lain. Iya, betul. Sosial media yang lain. Sosial gitu. media yang lain. Oke. Dan satu lagi Gema baru mau bikin salah satu Immerse Club juga nih. Betul. Bikin mentoring ya. Betul. Nah, itu gimana ceritanya, Gem? Oke, jadi nanti bakal ada nih di Ocademy, di mana nanti di Ocademy bakal ada Ocademy Immerse Club. Itu khusus untuk menjelaskan tentang Google Ads. Bagaimana cara jualan sih pakai Google Ads tuh gimana caranya? Google Ads. Ya, dari Google Ads tuh seperti apa? Nanti kayak misalnya produk kalian apa? Atau misalnya kalian mau kayak Wak Irfan juga dropship. Nah itu nanti bakal dikupas juga tuh di situ semuanya. Berarti sekarang nggak cuma Meta Ads saja, jadi ada opsi lain, alternatif lain beriklan juga untuk bisnis dropship itu di Google Ads. Dan lo bakalan ngajarin spesifik hal itu nanti di Ocademy Immerse Club. Betul. Oke. Nah, mungkin dari Yusar dulu kali ya. Boleh. Yusar, lo udah berapa lama di digital marketing? Kebetulan mulai dari tahun 2018-2017 deh, itu sebelum pandemi banget. Jadi di mana itu kan orang-orang tuh masih belum aware sama iklan lah. Dulu tuh saya ngejamanin yang namanya jualan lewat community Facebook kan, ada tuh Facebook page, fanpage itu. Jadi orang-orang tuh dulu jualan lewat situ gitu. Jadi posting iklan lewat sana. Sebenarnya sekarang ada, cuman lebih ke komunitas sih. Jadi masih ya kalau dulu fanpage-nya punya orang, terus bisa dikelola oleh orang itu buat jualan produknya dia gitu. Kalau sekarang kan fanpage-nya di masing-masing ya satu profile, satu ini juga gitu, satu brand bisa gitu. Berarti dulu tuh cara jualannya lo bikin fanpage? Ya, bikin fanpage, terus ya posting-posting lah di fanpage itu posting, gitu ya. Produknya gitu ya? Posting produknya di situ. Dan belum beriklan tuh pada saat itu? Belum, masih organik semuanya. Masih organik, oke. Nah, ketika beriklan, ada sesuatu yang signifikan nggak dari penjualan gitu? Efeknya signifikan banget sih kalau misalkan dulu ya. Kalau dulu kan karena mungkin pesaingnya sedikit juga itu yang pertama. Yang kedua, ya iklan lebih murah kalau misalnya pesaingnya sedikit gitu. Iklan lebih murah, oke. Ini bakal berhubungan mungkin sama Google ya nanti. Kenapa orang-orang belum aware sama dropshipper lewat Google juga sih itu. Kalau misalnya di Meta kan sekarang ya orang-orang udah pada aware juga, udah mulai iklan lah semua brand di Meta Ads gitu. Udah mulai banyak orang yang beriklan di Meta gitu ya. Kalau misalkan itu kan sebenarnya apa ya, digital marketing gitu ya. Marketing kan ya banyak partnya lah ya, termasuk salah satu digital marketing. Dan ini lebih spesifik lagi digital marketingnya, kan ya digital marketing sosial media termasuk website gitu kan. Website, SEO dan lain-lain. Gitu ya.
Dan ini salah satu part di digital marketing, mungkin kita bisa nyebutnya mendatangkan traffic gitu ya. Iya, traffic generation ya betul. Traffic generation gitu. Dengan cara beriklan tadi melalui dashboard advertisingnya Meta. Metanya betul. Nah, si Meta ini kan tadi lo bilang salah satu platform yang sosial media paling besar gitu ya. Jadi betul. orang-orang memang banyak menggunakan platform ini untuk bersosial media gitu. Iya, sosial media sih banyak ya betul. Nah, menurut lo kenapa orang-orang yang tadinya pengen cuman bersosial media itu tiba-tiba ditawarin produk dan mereka mau beli gitu? Oke. Menurut lo apa yang kira-kira tuh kok bisa ya kayak gini gitu? Oke. Gimana? Oke, mungkin dari awalnya sosial media dulu ya, karena kan ini sebenarnya Meta itu adalah sebuah produk yang berupa sosial media lah, ibaratnya kan ada Facebook, ada Instagram, yang mana mereka jualan konten, gitu kan? Konten. Okay. Cuman dari mana mereka dapat duit kalau cuma sekedar platform yang nyediain konten kan? Itu sendiri balik lagi. Ya mereka si Facebooknya ini ya. Oke. Nah, produknya itu adalah iklan tadi. Bentukannya tadi ya, kita bisa ngiklan di sana gitu. Nah, kenapa sih banyak orang yang tertarik untuk belanja lewat sosial media gitu? Kenapa? Karena ya baik lagi kita nargetin orang-orang yang behaviornya tuh impulsif itu. Misalkan kita lihat lagi scrolling Instagram, kalau teman-teman ini coba lihat ya di sosial media teman-teman itu pasti setiap 2 kali scroll, 3 kali scroll itu bakal muncul iklan gitu. Iya. Bakal itu disediakan. memang kayak algoritmanya dari Facebook Meta sama gitu Instagram sama Meta. Nah, tapi kalau misalkan si kontennya emang sesuai dengan problemnya kita, otomatis ya mau nggak mau kita ya minimal ada attraction ngeklik button dari si iklannya gitu kan. Okay. Nah, dari situ mungkin kalau misalkan orangnya lagi ada duit, ya mau nggak mau ya pasti nge-scrolling dan ya mau nggak mau check out lah. Kalau misalkan barangnya relate dengan kebutuhannya mereka gitu. Ya, asalkan tadi barangnya relate sama mungkin interestnya Iya, mereka interestnya gitu ya. mereka. Itu betul. berpengaruh juga ketika lo jual sesuatu, lo menargetkan di iklannya itu, misalkan lo jual jam tangan gitu. Iya. Berarti lo menargetkan orang-orang yang suka jam tangan atau gimana? Iya, betul. Benar kita orang yang suka jam tangan. Cuman sejauh ini ya dengan update-nya Meta udah ada fitur baru namanya Advantage Plus dari Facebook gitu. Advantage Plus. Di mana di situ kita cuman fokus di kontennya aja sih gitu. Jadi kurasi kontennya sebaik-baik mungkin. Jadi biarkan konten yang bekerja dan biarkan si konten ini ngegapai si audiens yang kita targetin gitu. Kalau sebelumnya emang gimana tuh? Kalau sebelumnya kita ngelis banget bang interestnya apa gitu. Iya. Sampai ke sedetail mungkin, di narrow se-narrow mungkin. Jadi biar namanya audiensnya tuh benar-benar berkualitas lah ibaratnya gitu. Ya, jadi ketika kalau dulu kan gue mau ngiklan produk gue jam tangan, gue setting iklannya interestnya benar-benar harus at least suka jam tangan atau mungkin berhubungan sama fashion misalnya gitu ya. Berarti sekarang metodenya udah nggak kayak gitu. Bisa cara yang itu, bisa cara yang tadi saya bilang. Kenapa? Karena setahu saya Meta melakukan update di mana ya kalau misalkan kita lihat sekarang ada Advantage Plus di mana itu Pixel kan nge-record semua behaviornya dari customer kita yang ngeklik, yang nge-trigger gitu. Nah, dia tuh nge-record dan menyesuaikan dengan si orang yang klik gitu. Oke, jadi Pixel tadi itu sebetulnya fungsinya untuk mendeteksi orang-orang yang suka pada interest tertentu gitu ya. Betul. Oke. Nah, ini mungkin lebih ke teknis gitu ya. Kalau yang benar-benar belum pernah mencoba ngiklan, sampai at least dia bisa launching iklannya gitu, launch campaign-nya. Kalau menurut lo apa yang harus dia siapin terlebih dahulu gitu? Oke, buat teman-teman yang baru mulai banget untuk beriklan itu, kadang orang-orang terlalu overthinking duluan gitu. Gue harus nyiapin konten terus belum lagi nyeting iklannya dan lain-lain itu. Tapi yang paling terpenting adalah konten, balik lagi situ sih bang. Jadi berapa persen kira-kira gue harus fokus di konten? Kalau dari saya sekarang itu sekitar 60-70% di konten, fokus di konten. Kenapa? Karena ya orang attraction untuk melakukan pembelian itu dari konten, bukan dari settingan iklan kita sejauh ini ya. Kalau teman-teman lihat settingan iklan kita sama settingan iklan orang lain sama aja gitu, nggak ada yang beda. Paling yang ngebedain budget iklan hariannya cuma 50.000, yang orang lain yang udah suhu mungkin 1 juta seharinya kan gitu. Tapi konten sih yang jadi nyawanya dari iklan. Pembedanya ya, gitu. Sama produk gitu. Balik konten lagi. Produk dan konten. Makanya tadi kemarin sempat bahas juga Ostok ya tadi ya. Nah, itu juga
tempat buat nyari barang bagus sih kalau menurut saya Oke. gitu. Wah, menarik banget. Berarti ada apa ya? Kita nyebutnya mungkin analisa gitu ya. Ternyata hal-hal teknis kayak setting iklan itu tuh sekarang mungkin nggak terlalu jadi prioritas Iya, gitu betul. ya. Kita nggak perlu ribet-ribet. Nih gue interestnya apa Iya, gitu betul ya. banget, Bang. Yang penting nyiapin konten dan Iya, produk yang emang bener-bener kontennya relate Iya. dan produknya bisa diterima sama masyarakat. Iya betul, sama si target market yang Sama kita target pilih. marketnya. Karena orang-orang tuh terlalu sibuk mikirin gimana settingan iklan sih. Setahu saya kan saya juga ngajar orang-orang yang baru mulai iklan. Nah itu gimana tuh? Nah, rata-rata mereka tuh terlalu ya kayak apa ya, si effortnya tuh terlalu full di ini settingan yang bagus kayak gimana ya, formulanya kayak gimana. Sebenarnya harusnya pikiran itu dialokasikan ke cara gimana bikin konten yang bener-bener bikin orang-orang tertarik beli produknya kita sih itu. Oke, mindsetnya berarti harusnya tuh gimana caranya lu mendeliver produk itu di sebuah konten gitu ya? Iya, betul. Oke. Karena orang juga kalau sekarang kan karena orang udah tahu banyak iklan banget di sosial media, Iya. banyak orang-orang yang udah pakai sosial media pakai crack gitu, jadi nggak ada iklannya gitu. Karena udah capek banget mungkin dikasih iklan Bener. terus-menerus. Tapi kalau sekarang kita bikin konten tapi yang kayak ngiklanin produknya, itu bakal lebih banget winning lah di sosial media gitu menurut saya. Ya, karena kan balik lagi kalau tadi sosial media kita kan punya Facebook atau Instagram Iya. kita scrolling gitu tanpa sebenarnya kita nggak nyari sesuatu atau nggak nyari produk gitu kan. Tiba-tiba kita Ya disuguhin aja sama disuguhin produknya, betul. sama produk gitu kan. Jadi apa ya namanya disruptif mungkin ya. Iya. Jadi ketika kita ngelihat iklan itu memang harus ada sesuatu yang beda. Iya, yang beda, betul banget. Nah, tips lu buat supaya kontennya itu menarik, terus orang-orang jadi penasaran dan akhirnya pengen beli apa? Kalau dari gue sih kemarin ngajarin anak-anak yang baru join banget di dropship ya. Yang paling pertama adalah kita tahu dulu nih audiens yang ditargetin itu seperti apa. Demografinya sih sebenarnya. Oke. Behaviornya sama demografi. Kenapa? Karena dengan kita paham apa yang kita targetkan. Contoh misalkan di sini saya targetin ibu-ibu yang baru melahirkan. Contoh. Oke. Berarti kan targetnya jelas banget ya. Ibu-ibu yang mau melahirkan. Berarti kan pasti orang-orang yang butuh melahirkan butuh banget produk-produk yang berkaitan sama produk-produk bayi lah ibaratnya gitu. Oke. Dimana kan kita bisa langsung aja ke problemnya mereka. Jadi misalkan headline-nya apa dan sesuaikan dengan kebutuhan problemnya mereka. Udah itu pasti orang bakal langsung ngeklik iklannya. Cuman yang jadi PR tetap di offeringnya sih. Karena kan kalau misalnya orang udah tertarik sama produknya kita, offeringnya kurang menarik, itu nggak ada diskon ongkir, nggak ada apa. Iya. Karena rata-rata sih yang belanja lewat dropship, mereka tuh problem di ongkir. Kenapa? Karena kita saingannya sama marketplace kan. Gitu. Oke. Itu sih PR-nya. Berarti tadi ketika kita mau bikin konten, kita nyiapin headline. Ya headline. Headline ini berarti yang langsung apa namanya ngasih tahu solusi dari Betul, masalah solusinya, biasanya gitu ya. Solusinya langsung direct kayak misalkan problem yang baru melahirkan nggak bisa tidur contoh. Oke. Dengan produk ini jadi bisa gampang tidur misalnya contoh setelah melahirkan itu kan, atau mengobati kan kalau misalkan baru melahirkan maaf ya suka jadi kendur lah perut. Iya. Nah kita ngasih produk yang ada solusinya seperti menghilangkan scratch yang ada bekas lahiran gitu kayak gitulah pokoknya. Jadi langsung to the point. To the point. Solusi dari masalah-masalah iya. di market itu. Iya. Oke. Semakin niche, semakin tahu market kita, semakin harusnya closing rate-nya bakal semakin tinggi sih kalau menurut saya. Jadi syaratnya juga ya lu mesti ngerti juga audiens lu. Betul. Lu mesti ngerti paham behavior mereka seperti apa gitu ya. Wih, ini baru beberapa menit udah dapat banyak banget insight nih. Nanti kita balik lagi ke lu Sarna. Gema berarti sekarang bakalan ngajarin tentang Google Ads. Betul, Google Ads. Google Ads itu kan yang gue tahu ada di search. Misalnya kita nyari keyword tertentu nih, misalkan baju muslim gitu kan di ada search di Google Search gitu ya. Ya. Terus nanti muncul tuh hasil-hasil pencarian tentang baju muslim gitu ya. Betul, nanti biasanya kalau misalnya baju muslim tuh langsung muncul tuh banyak tuh website-websitenya. Ya. Nah kayak gitu. Nah biasanya cuma dari misalnya kita nge-search doang di search, misal kita buka website, misal kita mau buka review otomotif, itu bakal muncul juga iklan baju muslim. Ah gimana? Kok gitu? Jadi nanti juga kayak misalnya kan orang-orang tuh suka nonton YouTube dong pasti. Oke. Nah misalnya kita udah nge-search tentang baju muslim, itu kita bakal disuguhin juga tentang baju muslim tuh di YouTube juga. Oh. Kayak gitu. oke. Bahkan berarti nge-link ke platform YouTube-nya juga. betul, di YouTube iya, di website pun bakal muncul.
Kayak Nah gitu. ini kalau Jadi mungkin banyak tadi banget. di Meta, di Facebook sama Instagram gitu kan. Berarti kalau di Google ada di mana aja Gim? Kalau di Google tuh spesifiknya di setiap website yang udah ada ads-nya. Yang udah ada ads-nya. Biasanya kita suka lihat tuh kan ada ads-nya di website-website. Nah itu pasti muncul tuh di situ. Oh, Pertama misalkan di situ. ke salah satu website media gitu. Betul. Itu kan di banyak website pixelnya media. tuh. Betul. Kayak gitu itu langsung muncul tuh di situ. Karena itu udah jadi apa ya disebutnya? Kayak AdSense gitulah. AdSense ya. Jadi placementnya Betul. iklan di Google itu udah banyak banget. Banyak banget. Salah satu contohnya kalau kita misalnya ke website media mana gitu ya. Betul. Itu Terus ada langsung muncul. iklan banner apa segala macam. Betul. Nah itu yang di provide sama Google gitu ya. Betul, itu Salah yang satunya ya. Salah satunya. Bahkan misal kalau kita sering nonton video juga kan suka ada iklan tuh di YouTube. Nah, itu pun sama, itu part of Google juga. Oke, di YouTube video. Di video maupun yang long form video yang 10 menit atau di short itu bakal muncul juga di situ nantinya. Ya kalau kita lagi nonton YouTube yang nggak berbayar ya. Iya. Bukan yang paid, yang Yang berbayar. premium Yang premium jangan. jangan join dulu. Kok ya kalau nonton YouTube ada iklan itu berarti settingnya di Google. Di Google juga. Google Ads juga Betul, berarti ya. di Google Ads juga itu. Oke. Nah, bedanya apa sih kalau misalkan secara apa ya? Secara merich audience, Meta sama Google itu bedanya di mana kalau menurut lo? Nah, kalau perbedaannya tuh jadi kalau orang-orang yang suka main Meta nih, pasti udah kenal lah sama yang namanya interest. Interest Nah, kalau di Google tuh bukan interest disebutnya. apa tuh? Ada in market sama affinity. In market, In market sama affinity. affinity. Ya. Bedanya? Nah, ini perbedaannya tuh signifikan banget nih. Di mana in market tuh berarti orang-orang yang memang udah sering beli produk itu atau pernah minimal. Itu bisa ketahuan dari mana ya dia? Itu nanti ketahuan dari behaviornya karena si Google itu nge-tracknya dari email. Ada interest yang lo bilang affinity sama in market. Ya, betul. Bedanya apa tadi kan? Nah, kalau buat jadi affinity sama in market tuh bedanya benar-benar signifikan banget nih. Di mana in market tuh misalnya kita udah pernah beli sesuatu gitu. Kita misal beli jas hujan. Nah, kita tuh bakal masuk ke kategori kita pernah beli jas hujan itu. Kalau misalnya jas hujan yang nggak ada, kita masuk ke otomotif. Atau misalnya ke gardening pun bisa. Atau misalnya nanti juga masuk ke ada lagi kan sekarang jas hujan udah di branding kayak fashion kayak gitu, jadi kita bakal masuk in market di situ tuh. Karena gue udah pernah punya histori sebelumnya membeli barang-barang kategori tersebut. Betul, kayak gitu. Itu disebut in market nantinya. Oke. Nah, kalau affinity itu kayak kita baru tertarik doang. Jadi kayak baru biasanya di Google tuh ada namanya mereka tuh signal. Oke. Nah, jadi kayak ngirim sinyal gitu. Nah, di affinity tuh kayak misalnya gua nih pengen beli mobil tapi gak ada duit. Tapi gua nge-search mobil mulu nih. Oke. Nah, kayak gitu. Tipikal itu affinity tuh. Itu gue masuk Tertarik aja udah. di bukan interest ya bener ya? Iya, di affinity jadinya. Oke. Kayak gitu. Jadi kayak tertarik aja terus beli kagak. Kalau tadi kan Meta cara nyari interestnya berarti ya gue yang mau jualan jam tangan berarti gue cari aja interest jam tangan gitu kan Ya, ya. betul. Nah kalau di Google berarti gue harus di in market aja atau tetap pakai affinity? Nah, di sini perbedaannya Google sama Meta. Oke. Jadi benar-benar kalau misalnya teman-teman di sini udah pernah ngiklan pasti udah similar lah, udah kayak familiar dengan namanya teknik broad gitu kan. Broad. Oke. Broad di mana kita nggak ada targeting apapun. Nah, itu di Google bisa dilakukan. Oke. Atau misalnya kita mau main kayak kalau di Facebook interest, nah di Google tuh kayak kita milih affinity-nya sama in market-nya. Dua-duanya. Dua-duanya. Oke. Bisa dua-duanya langsung. Jadi yang benar-benar punya jadi benar-benar tertarik banget nih. Benar-benar deket banget si orang ini tuh di in market atau affinity-nya. Ya, jadi Itu dua-duanya. divalidasi di dua-dua interest itu ya. Betul, divalidasi. Dia udah pernah beli. Betul. Dan dia memang tertarik. Iya, Gitu kayak ya. gitu. Misalnya kayak terutama kalau misalnya benda-benda yang repeat dibelinya tuh terus-terusan. Kayak jas hujan kan itu kayak paling beli, sobek beli lagi, sobek beli lagi. Ada gitu. apa sih namanya? Lifetime value. Ya, betul. Lifetime cycle-nya Lifetime cycle. ada gitunya. Mau Jadi beli sebuah tuh produk gitu. Jadi benar-benar repeat terus. Nah, makanya di Google ada namanya Google Trend. Di mana Google Trend tuh bisa kita pakai juga tuh buat ngeprediksi tren kedepannya seperti apa. Oh, bukan Kayak gitu. bukan ngelihat tren yang udah lama, tapi Bukan. bisa ngeprediksi juga. Bisa yang baru. Itu Oke. tuh ada caranya, jadi kayak gitu. Misalnya gue pengen tahu
3 bulan ke depan lagi trennya bakal seperti apa, itu bisa dipakai Google Trend ya? Bisa kelihatan itu. Kita karena itu kan udah ada historical data juga, terus ada behavior seasonal juga. Iya. Itu bisa kita pakai tuh di Google Trend tuh sebenarnya. Oke. Kayak Nah, kalau lu sendiri biasanya menganjurkan atau mengajarkan pertama deh cara lu meriset produk kalau mau beriklan di Google itu seperti apa? Kalau gini, ini ada 2 perbedaan ya. Oke. Jadi pertama, misal kita kalau belum tahu mau jualan apa, itu kita bisa langsung terjun ke Google Trend. Google Trend dulu. Oke. Kita cari misal sekarang bulan apa? Ini bulan sekarang Agustus. Misal, kalau secara prediksi bentar lagi bakal musim hujan dong. Oke. Nah, itu kita bisa pakai tuh. Kita korelasiin apa aja yang bakal dibeli pas musim hujan. Oke. Atau misalnya dibalikin musim kemarau. Nah, korelasinya apa aja dengan musim kemarau. Oke. Kayak gitu. Itu bisa kita masukin tuh di Google Trend. Mau itu nama produknya atau behavior orangnya, itu kita masukin aja. Nanti Kita feed muncul semuanya. ininya apa namanya? Data atau Betul. analisa. Nanti ada datanya. Nah, karena jadi di Google Trend tuh disebutnya kayak ada nilainya lah, ranking 1 sampai 100. Di mana 100 tuh itu udah pasti tren puncaknya. Oke. Bener-bener udah abis nih, pasti udah gila-gilaan puncaknya itu 100. Nah, 1 tuh itu dikit banget yang nyari. Kayak gitu. Oke. Kalau kita simulasi gitu ya, misalkan misalkan tadi udah mau musim hujan, Ya, berarti at least misalkan butuh jas hujan misalkan betul. gitu ya. Berarti gue ngetik jas hujan di Google Trend atau gimana? Bisa langsung ketik jas hujan. Nah, Jas itu nanti hujan. bakal ada muncul trennya. Oke. Seperti apa. Nah, cara bacanya nanti bakal diajarin dah. Itu di Academy Oke. Aimers Club. Ya, Di itu. Academy Aimers Club Soalnya- ada spesifik ngajarin bisnis dropship pakai Google Ads ya. Betul. Oke. Nanti bakal dibedah lah di dalamnya di situ. Siap. Soalnya kalau jelasin di sini bisa sejam sendiri itu. Tapi Nanti spill aja. dikit dong, kayak misalkan kan banyak course-course gratis atau yang misalkan lu cari di YouTube aja deh Google Betul. Ads gitu. Betul, Gue betul. belajar sendiri. Bedanya apa nanti sama yang bakal lu ajarin? Nah, bedanya di sini kalau sama yang free gitu ya. Lu yang free pasti cuma dikasih tahu kayak lu ikutin aja gini caranya. Tanpa lu dikasih tahu cara ngebedahnya gimana. Menganalisanya Iya, gimana? menganalisanya tuh gimana sih? Ini gue udah punya data seperti ini. Karena di Google yang dibedah tuh bukan cuma kayak CTR, impression, itu bukan itu doang. Oke. Banyak banget metriksnya, termasuk kayak contohnya tadi, misalnya kan placement Google tuh nggak cuma YouTube, ada Ya. juga website. Nah, itu juga bakal kita bedah di dalamnya. Kita bakal breakdown di situ. Belum juga nge-breakdown nanti in market affinity-nya. Belum keywordingnya seperti apa. Itu bakal banyak banget yang bakal diajarin. Yang spesifik bakal lu ajarin nanti semuanya atau spesifik misalnya buat jualan online, bagusnya placementnya di sini aja nih. Oke, Gitu. kalau untuk yang bakal diajarin tuh spesifik di Google Display sama di YouTube Ads. Display sama YouTube Ads. Betul. Oke. Di dua berarti, itu. Sebenarnya mirip kayak Meta juga ya. Betul, Apa mirip Meta. iklannya tadi disruptif gitu ya. Betul. Oke. Nah, di Google terus tadi ada di Meta juga. Kalau di Meta, lo kan ngajarin juga tuh, Sar. Betul. Udah berapa batch? 3 batch ya? 3 batch ya terakhir. Udah ratusan orang yang ikut Sama ya? yang private mentoring juga ada. Private mentoring juga ada. Sekarang kalau misalkan orang mau belajar, bisa ikutan kelas Aimers Club lagi atau Oke. gimana? Di Academy ada program baru namanya Academy Aimers Club, tapi bentuknya on demand video. Jadi itu Oke. kayaknya lebih oke buat orang yang baru mulai. Kenapa? Karena kita nggak harus nunggu dulu harinya gitu. Jadi teman-teman misalnya sehari, gue bisa buat belajarin 2 bab deh. Oh, Jadi ini kayak e-course gitu iya, berarti? e-course gitu, tapi emang Rekaman. khusus ya rekaman, tapi emang khusus buat orang yang baru memulai sih, Oke. mau terjun ke dunia dropshipping lah itu. Kenapa? Karena ya yang paling penting adalah ilmunya dulu gitu sebelum kita terjun ke dalam apa yang kita pengen dalemin gitu. Master Talks by Academy.